Tayata Om Muni Muni Mahamuni Swaha. 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 Tayata Om Muni Muni Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. 心深般若波罗蜜多时，照见闻云觉空，度一切苦厄，舍利子，色不异空，空不异色。色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳。 Untuk berbagi bahasa, saya bersujud kepada Gautama yang dari welas asihnya telah mengajarkan dharma yang suci untuk menghilangkan semua pandangan-pandangan yang salah, yang keliru. Dari Arya Nagarjuna, dalam Mula Madhyama Karika yang ada 27 bab di dalamnya, dan pada akhir ini bagian akhir dia telah menulis bait ini. Saya bersembah sujud kepada Gautama yang digerakkan oleh welas asihnya diajarkan dharma yang kedua ini untuk dharma yang suci ini untuk menghilangkan semua pandangan keliru, dan ini sangat sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi Sang Buddha digerakkan oleh welas asihnya, dan karena duka kita adalah ketidaktahuan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan semua pandangan-pandangan yang keliru, yang distorsi, pandangan-pandangan distorsi, dan sebagainya, dan juga untuk mengembangkan pandangan-pandangan yang tepat, yang benar, melalui pembelajaran, kemudian perenungan, kemudian mendapatkan, kemudian mengaplikasikannya atau
dalam meditasi, ya kita menerapkan pemahaman kita dalam meditasi, kalau kita bisa merealisasi atau menyadari kesunyatan melalui proses ini, dari pengalaman saya sendiri, saya pribadi, daripada awalnya pada saat mendengar tentang ajaran-ajaran tentang kesunyataan, saya ada perasaan bahwa ini ada perasaan timbul bahwa ini betul-betul sesuatu yang baik sekali. Dan kemudian melalui pembelajaran saya tentang area Mula Madhyamaka Karika, jadi dan kemudian Chandrakirti juga, Mula Madhyamaka Avatara, yaitu mengasuki jalan tengah, dan oto komentarnya atau oto ulasannya. Dan setelah mempelajari kedua hal itu, ketika saya merefleksi atau merenungkan tentang kesunyatan, dan melalui renungan itu saya mendapat semacam keyakinan tentang ajaran ini. Dan tentunya bahwa pengalaman meditasi tentang kesunyatan itu harus muncul, harus ada, tapi makan waktu. Ya, jadi kalau Anda berpikir baik-baik, Anda bisa melihat bahwa semua hal itu tidak eksis, tidak ada hal yang eksis dari dirinya sendiri. Seperti dikatakan dalam quantum physics juga, dalam quantum physics dikatakan bahwa hal-hal itu nampak seolah-olah punya eksistensi objektif, namun mereka tidak eksis sebagaimana mereka muncul atau mereka terlihat. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, dan kemudian melakukan pembelajaran dan refleksi, Anda bisa melihat bahwa hal-hal itu tidak ada eksistensi objektif, sama sekali tidak ada eksistensi objektif. Dan kemudian ajaran-ajaran ini tentunya terfokus pada kesunyataan, tapi dalam hal altruisme, kenapa kita harus membantu makhluk lain, terutama adalah bukan dengan pemberian materi dan sebagainya, tapi dengan menghilangkan pandangan-pandangan distorsi dalam batin makhluk-makhluk hidup. Oleh karena itu, Anda harus mengajarkan mereka tentang kesunyataan. Oleh karena itu, Arya Nagarjuna itu bersembah ke Sang Buddha penuh hormat dengan bait yang ada dalam Mula Madhyamaka Karika yang barusan dibaca. Saya sudah menghafal Abhisamaya Alamkara dan juga Madhyamaka Avatara. Saya sudah hafal. Abhisamaya Alamkara isinya terutama adalah jalan Bodhisattva dan bumi-bumi Bodhisattva dan Bodhicitta dan sebagainya. Apa yang kita katakan adalah aspek metode dari jalan, dan Madhyamaka Avatara lebih terfokus kepada kesunyataan. Jadi saya selalu teks ini selalu di samping tempat tidur saya itu tiap hari ada di situ. Jadi sebetulnya distorsi itu tidak bisa hilang hanya dengan doa dan mantra, tapi yang harus dilakukan adalah memahami bahwa pandangan-pandangan yang distorsi itu, bagaimana mereka itu mencerap hal-hal. Kalau Anda bisa memahami itu, melalui itu untuk mendapatkan itu, kemudian jadi ada berbagai macam penalaran yang dipakai untuk membuktikan bahwa tidak ada eksistensi objektif pada semua hal. Jadi kelima bukti itu mereka katakan adalah serpihan intan yang menyangkal eksistensi dan non-eksistensi dan menganalisa apa yang penyebab sebenarnya. Kemudian ada analisa efek yang antara eksistensi dan non-eksistensi. Kemudian ada penalaran satu dan banyak. Kita menganalisa sifat hakiki semua hal.
Dan kemudian bait yang barusan saya baca adalah bait yang sangat luar biasa sekali, sangat ampuh sekali untuk memahami bagaimana Sang Buddha mengajar dan dharma beliau karena welas asih untuk semua makhluk hidup, untuk menghilangkan pandangan-pandangan yang terdistorsi yang mereka miliki. Dan saya selalu merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha, dan saya juga merenungkan baris-baris dari Mula Madhyaka Avatara di bab 6 dari Madhyamaka Avatara 34, 35, 36 di bumi ke-6 bait 34, 35, 36. Jadi yang baru saya kutip itu adalah yang setiap hari saya renungkan bait-bait itu, karena itu sangat efektif sekali untuk mengcounter pandangan-pandangan distorsi kita, pandangan yang terdistorsi yang kita miliki. Jadi bait-bait ini pada dasarnya menyangkal konsekuensi yang absurd dari pandangan-pandangan yang keliru. Dan oleh karena itu tentang Sang Buddha sendiri, dia sendiri telah melalui proses purifikasi dan juga oleh karena itu melakukan 6 tahun praktek tapa brata atau berata. Dan kemudian walaupun beliau melakukan praktek-praktek itu, dia akhirnya menemukan bahwa konsentrasi terfokus tidak cukup. Kalau cuma konsentrasi terfokus belaka atau itu saja tidak cukup untuk menghilangkan pemahaman salah kita, keliru kita. Oleh karena itu, para guru besar seperti Nagarjuna dan sebagainya, mereka akhirnya betul-betul menganalisa ajaran Sang Buddha melalui logika dan penalaran, dan demikian sebagaimana halnya Sang Buddha sendiri telah mengatakan bahwa para pengikutnya jangan menelan saja kata-kata Sang Buddha tanpa merenungkannya, tapi semestinya mereka itu menginvestigasi dan menganalisa secara mendalam ajaran-ajaran Sang Buddha. Baru pada saat itu sudah, kalau bisa kita bisa terima ajaran itu. Kalau Anda sudah mempelajari teks-teks itu dan sudah merenungkannya, Anda bisa mencapai satu keyakinan bahwa hal-hal ini, semua hal dan fenomena tidak eksis sebagaimana mereka tampak. Jadi bagaimana mereka tampak pada kita. Dan oleh karena itu, kemelekatan kita terhadap objektivitas dan sebagainya, bahwa hal itu punya eksistensi objektif, ini kemelekatan itu akan dikurangi. Ini akan mengcounter cara kita mencengkram kepada satu eksistensi real dari fenomena eksistensi mereka dari diri sendiri. Oleh karena itu Sang Buddha yang mengajarkan ajaran seperti itu telah ada 2.500 tahun yang lalu lebih, tapi tetap hari ini ajaran Sang Buddha tetap ada. Ini sesuatu yang sangat berarti bahwa ajarannya sangat berada. Dan kalau mengenai ajaran Sang Buddha sendiri, tentu kita berlindung kepada Sang Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita mengatakan bahwa saya berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tapi itu sendiri tidak cukup. Hanya keyakinan Buddha saja tidak cukup. Tapi kita harus melakukan investigasi. Kita harus mendalami ajaran-ajaran Sang Buddha. Dan oleh karena itu, kita harus mempelajarinya. Dan oleh karena itu, pada awal, pada saat Sang Buddha masih hidup di India, orang-orang itu mulai tertarik dengan ajarannya, dan oleh karena itu
melalui ketertarikan mereka, mereka akhirnya mulai memahami bahwa penting untuk mempelajari ajaran Sang Buddha. Dan kemudian perlahan-lahan tradisi monastik dari Nalanda akhirnya muncul. Jadi kita semua yang terkumpul di sini, kita semua Buddhis-Buddhis yang mengikuti penganut tradisi Nalanda. Jadi sekarang pada saat yang kritis ini yang sekarang kita alami ini, kita punya pengalaman untuk mempelajari Dharma dan juga betul-betul melakukan pemikiran yang mendalam tentang ajaran, merenungkannya. Dan kita juga berupaya untuk membangkitkan pengalaman yang dialami oleh Sang Buddha tentang hal-hal ini. Ini semestinya cukup jelas bagi kita. Kalau kita sekarang berada dalam zaman yang degenerasi, tapi seolah-olah kita sebetulnya belum pernah punya pengalaman seperti ini, kesempatan seperti ini untuk betul-betul mempelajari dan menerapkan ajaran Sang Buddha. Jadi ini sesuatu yang unik sekarang. Saya sendiri semenjak saya kecil saya menghafal teks-teks yang penting, teks-teks Buddhis yang penting, dan kemudian saya mendengarkan penjelasan-penjelasan dari teks ini dari guru-guru saya, dan saya melakukan banyak pembelajaran, dan kemudian saya akhirnya masuk ke pengasingan atau saya di sini. Jadi saya punya banyak kesempatan untuk mempelajari semua teks-teks yang saya hafal waktu di Tibet. Jadi saya di dalam pengungsian ini saya sebetulnya mendapat semacam berkah bahwa saya berkesempatan untuk betul-betul mendalami dan mempelajari. Jadi ini ajaran-ajaran Madhyamaka Aratana Chandra kita punya kesempatan sekarang untuk ini suatu kesempatan yang sangat signifikan, satu kesempatan yang sangat signifikan yang kita miliki sekarang. Dan kemudian melalui pembelajaran, refleksi, renungan dan meditasi, kita bisa melihat transformasi dalam diri kita sendiri. Dan tentunya saya tidak memuji diriku sendiri, tapi dalam tentang pandangan sunyata dan bodhicitta, saya bisa berani mengatakan bahwa saya sudah punya cukup lumayan pengalaman tentang hal itu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya punya pengalaman yang asli tentang itu, tetapi saya punya satu pengalaman yang terjadi yang saya bisa rasakan. Kalau saya betul-betul berupaya dalam meditasi saya bisa merasakan. Jadi melalui ini saya bisa merasakan ketentraman dalam hatiku saya, dan itu juga telah membantu kesehatan fisik saya. Saya juga bisa tidur saya lebih baik. Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya bisa merasakan bahwa secara hidup saya itu cukup rileks, cukup santai. Ini bukan saya mau minum obat penenang atau apa, tapi apa yang kita harus tahu adalah bagaimana emosi-emosi kita itu bekerja seperti kemarahan, iri hati, dan kesombongan dan sebagainya. Bagaimana ini timbul dan bagaimana cara kita meng-counter emosi negatif itu. Walaupun kita tidak berpikir tentang mungkin tidak berpikir tentang kehidupan yang berikutnya, atau mencapai pembebasan, atau keadaan kemahatauan, tetapi dalam kehidupan yang sekarang saja, tentunya kita punya banyak masalah yang kita hadapi. Tapi kita bisa menghadapi masalah-masalah, kita bisa menghadapi klesa-klesa ini atau emosi-emosi negatif ini, kesombongan dan sebagainya, arogansi dan sebagainya. Jadi berdasarkan ajaran-ajaran Sang Buddha bahwa semua hal-hal tidak punya eksistensi objektif yang independen, dan juga kita tambah dengan bodhicitta, kita bisa melihat bahwa pada saat kita berulang-ulang kali memikirkan, merenungkan
meditasi tentang kesunyataan dan bodhicitta, kita bisa melihat, kamu bisa melihat nanti bagaimana ada perubahan dalam diri dari Anda sendiri dengan cara mengcounter kemelekatan yang begitu kuat pada eksistensi yang objektif dan juga rasa mementingkan diri sendiri atau egoisme. Kalau kita bisa mendapatkan pengalaman seperti ini, kita bisa melihat ada satu rasa lega dalam diri kita sendiri, rasa santai dalam diri kita sendiri. Jadi kita rileks dalam hati kita. Dan tentunya ajaran Sang Buddha sekarang berada pada satu katakanlah satu perempatan yang cukup kritis. Ya, jadi terutama ajaran Buddhis yang dari Tibet yang diawali oleh Guru Santaraksita pada abad ke-8, terus kemudian kita mengikuti tradisi Nalanda. Jadi ajaran ini termasuk ajaran dan juga realisasi, bukan ya. Dan sekarang tentunya di antara di aliran di Cina antara orang yang di Cina di RRC ada yang berpegang pada ideologi garis keras. Mereka berupaya untuk menghancurkan tradisi Buddhis yang kita miliki di Tibet dan menghancurkan rasa keyakinan dan devosi mereka. Ini tidak bisa ditaklukkan sebetulnya. Dan padahal kalau kita melihat spirit orang Tibet dan devosi mereka terhadap kultur dan agama mereka itulah seperti gunung yang begitu mantap. Tentunya kita tidak mengatakan bahwa karena kita Buddhis bahwa semua orang harus menjadi Buddhis, bukan begitu. Karena Sang Buddha sendiri juga mengajar sesuai dengan mental pengikutnya, sesuai dengan kemampuan mereka dan sebagainya. Bahkan di India ada juga ya, Vaibhashika dan sebagainya, empat aliran falsafah dalam Buddha Dharma, Vaibhashika, Sautantrika, Cittamatrin dan Madhyamika. Ini kita bisa melihat bahwa orang-orang punya mentalitas yang berbeda-beda dan kita bisa melihat dalam tradisi falsafah yang berbeda-beda. Ini kita bisa melihat aliran yang berbeda. Jadi sekarang dalam dunia ini sekarang ada 7 miliar lebih manusia yang punya sifat berbeda-beda dan mental berbeda-beda. Tapi semua agama-agama ini yang paling inti dalam agama itu adalah hati yang baik, hati yang baik, yang hangat. Dan kalau kita tambah dengan ajaran Sang Buddha, ada ajaran tentang bahwa semua fenomena tidak punya eksistensi objektif yang independen, seperti dikatakan oleh para ilmuwan kuantum fisik. Dan kalau kita pagi baru kita bangun, begitu kita bangun, semestinya kita berpikir bagaimana kita bisa membantu makhluk lain, memakai kehidupan yang sekarang ini tanpa menyakiti, merugikan orang lain, tetapi membantu mereka dan menjadi seorang orang yang baik. Kenapa harus kita lakukan itu? Kalau Anda bisa memikirkan itu lebih dalam lagi, Anda bisa memikirkan kesunyatan yang empat sisi di dalam Sahat Sutra, di mana kata Sutra Hati, bentuk itu adalah kosong adalah bentuk dan sebagainya. Itu Anda bisa lihat dengan memahami itu, bagaimana semua fenomena betul-betul eksis. Kalau bisa memahami itu, Anda bisa menerapkan kehidupan menerapkan ajaran itu pada diri sendiri untuk mentransformasi batin Anda sendiri. Dan oleh karena itu salah satu murid Nagarjuna adalah Arya Chandrakirti. Inilah muridnya Nagarjuna. Dalam teksnya Madhyamaka Avatara atau memasuki jalan tengah, dan ulasannya sendiri, otokomentarnya, bhasyamnya, Chandrakirti adalah salah satu murid yang terbaik dari Arya Nagarjuna, Chandrakirti. Dan oleh karena itu mengenai Madhyamaka Avatara, teks akarnya, kita dalam tradisi Tibet kita menghafal teks ini.
Dan saya juga telah menerima penjelasan transmisi yang penjelasan tentang teks ini dan autokomentarnya dari Ken Rinpoche, Kunggo Wancuk dari tradisi Sakya. Jadi saya akan baca dari teks. Jadi sekarang Sonis membaca dari otak ulasan. Jadi di sini dikatakan ini adalah suplemen untuk menjelaskan dalam Madhyamaka Avatara Pak Syam. Kemudian kita betul-betul adalah penghormatan kepada Arya Manjustri, kita bisa melihat itu juga. Jadi yang sebenarnya menjelaskan di mana kita sudah sampai waktu hari itu. Kalau Anda pegang bahasa Inggris, kalau nggak salah halaman 23 kalau nggak salah ya, yang bahasa Inggris. Jadi teks ini, Madhyamaka ini, dalam tengah ini, yang ditulis oleh Chandrakirti, adalah teks yang sangat luar biasa sekali. Saya telah menghafal teks akarnya, Madhyamaka Avatara sendiri, dan saya membaca autokomentar ini atau ulasan sendiri ini kapan saya punya waktu, saya sempatkan diri untuk membacanya. Jadi kalau ada ya bahasa Inggrisnya halaman 23 di alinea kedua. Kini meskipun makhluk donor tidak sesuai dengan cara yang benar untuk mengekspresi esensi agung dari memberi yang serasi dengan tindakan mereka, teks dasar menyebutkan. Yang ini yang memiliki welas asih rendah, pikiran yang sangat kasar. Kalau dari teks akar, kalau teks akarnya ya itu Anda bisa baca dari bait 11 bumi pertama, jadi 1:11. Mereka yang welas asihnya lemah dan pikirannya kejam. Dalam awal dari teks ini, dalam persembahannya Chandrakirti tidak menyembah makhluk-makhluk tinggi, tapi dia menyembah welas asih agung, jadi Maha Karuna. Dan para Sravaka dan para Buddha sempurna melalui praktek welas asih dan kesadaran non-dualistik, yaitu kesunyataan. Jadi welas asih atau metta dan rasa dekat, kalau kita bisa hidup dengan cara penuh welas asih, dengan cara maitri juga dengan rasa kasih sayang, maka komunitas dan masyarakat kita akan pasti lebih baik. Kita lahir dari ibu kita, dari awal kehidupan kita menerima kebaikan hati, welas asih dan sebagainya dari ibu-ibu kita. Jadi walaupun kita mengawali kehidupan kita seperti itu, dalam pendidikan kita, pada saat kita masuk dalam sekolah dan sebagainya, inilah pentingnya welas asih dan cinta kasih tidak diajarkan di dalam sistem pendidikan. Padahal pada awal kehidupan kita di dalam rahim ibu kita, sebagai janin dalam ibu kita,
pada saat ibu kita itu tentram, itu akan membantu janin itu supaya fetus itu supaya sehat. Tapi kalau pada saat pikiran ibunya itu terganggu, itu juga mengganggu bayi yang ada di dalam rahimnya. Ini sama seperti yang terjadi pada binatang juga. Anda bisa lihat mamalia kalau pada saat mereka melahirkan anak mereka, Anda bisa lihat betapa mereka mencurahkan kasih sayang kepada anak mereka. Jadi welas asih dan kasih sayang. Tapi kita dalam sistem sekolah kita sekarang hal-hal ini kurang diajarkan. Jadi saya sebetulnya punya rencana untuk bertemu para akademik di universitas dan sebagainya untuk membicarakan bagaimana kita bisa masukkan meta dan karuna dalam kurikulum. Jadi begini, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke universitas, bagaimana caranya itu bisa dimasukkan. Saya ingin berdiskusi dengan para profesor dan para akademik ini, para pakar-pakar ini, tentang bagaimana kita bisa mengkombinasikan tradisi India yang kuno, yaitu karuna, dengan pendidikan modern, ahimsa dan sebagainya. Karuna dan ahimsa dengan non-kekerasan. Bagaimana ini bisa dimasukkan, nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kita sekarang. Jadi untuk mengajar para murid, ini adalah nilai-nilai yang sangat mendasar untuk ketentraman batin kita. Ahimsa dan karuna, non-kekerasan dan welas asih diajarkan kan di dalam tradisi kuno India. Dan dalam waktu India mencari kebebasan, independen, kemerdekaan, Mahatma Gandhi memakai ahimsa untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Walaupun dia dididik di negara barat, namun yang harus kita miliki zaman sekarang adalah ajaran tentang welas asih tanpa mengacu kepada satu agama tertentu, tapi mestinya dilakukan secara sekuler di dalam sekolah-sekolah. Jadi saya sering berpikir tentang bagaimana kita bisa melakukan diskusi dengan para profesor dan pakar-pakar dan sebagainya, dan para pendidik. Jadi ahimsa atau ketidakkekerasan atau non-kekerasan tentunya disebarkan oleh Mahatma Gandhiji dan sudah sangat sudah cukup dipahami dan cukup mantap di dunia ini. Tapi kita perlu lebih banyak ajaran sekarang tentang welas asih. Dan apa yang sebenarnya yang mengganggu pikiran kita, batin kita, yang membuat kita bahagia dan sebagainya adalah kesombongan kita, arogansi kita, kemarahan, iri hati dan sebagainya. Jadi yang membawakan kita ketentraman adalah metta dan welas asih, metta dan karuna. Ini bukan sesuatu yang tergantung satu agama. Ini sesuatu yang kalau kita punya rasa metta dan karuna terhadap orang lain, kita akan merasakan ketentraman dalam diri kita sendiri, dan kita akan merasakan bahwa kita secara fisik juga lebih sehat. Dan demikian kalau kita mengalami masalah dan sebagainya, kita juga bisa memakai dialog untuk
untuk betul-betul menemukan titik temu di antara kita. Apa yang kita lakukan sejauh ini sih memakai senjata, dan pada saat kita tidak akur, ada konflik di antara berbagai kelompok. Apa yang terjadi malah kita melihat bahwa orang-orang itu justru memakai senjata, mengangkat senjata. Itu harus berubah. Kita harus betul-betul menyebarkan pesan tentang welas asih dan karuna dan metta. Kita selalu bicara tentang kedamaian di dunia, tapi kita harus melakukan tanpa senjata dan sebagainya. 그래서 단에 동부에 umum sih kore, orang itu sih. Jadi tadi kita lihat bait ke-11 tadi sudah dibaca. 단에 동부에 심지어 추던 믿음바 인도 신장스 랑게 샤워도 지수 튼베 진배 등이 전부 접을 세배 치리스 닝시 맨신 신도 주심진 Dari awalnya. Mereka yang welas asihnya ini kalau kita dari teks akar yang sudah saya terjemahkan itu kita bisa tanya. Mereka yang welas asihnya lemah dan pikirannya yang kejam, yang antusias mencari kesejahteraan mereka sendiri, bahkan bagi mereka kekayaan mereka yang mereka inginkan datang dari kemurahan hati. Penyebab yang menyebabkan penderitaan. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan welas asih kita bisa mendapat ketentraman. Ada beberapa seperti pedagang menginginkan hasil kekayaan yang sangat besar dari pemberian kekayaan sedikit sekali. Ini dari ulasannya. Berjuang bahkan lebih dari mereka yang berjuang, yaitu pengemis, dan mengabdikan diri dalam keinginan untuk memberi. Beda halnya dengan anak-anak Tathagata berada di bawah pengaruh welas asih. Mereka tidak berupaya untuk meningkatkan semangat berdana semata-mata tanpa mencari pamrih memberi. Mereka berpaling dari kesalahan memberi, mencengkram sumber daya, tetapi cemas karena ingin mempertahankan kualitas belaka. Bahkan bagi mereka, pemberian itu berfungsi untuk menghancurkan penderitaan tubuh yang tidak menarik, seperti lapar dan dahaga, dengan cara mengeluarkan sumber daya yang sangat baik dan unggul, menjadi penyebab peredaban duka. Ya. Lalu dia yang mengabdikan diri pada keinginan untuk memberi, hanya dalam kaitan dengan meringankan penderitaannya sendiri, karena tanpa welas asih. Kemudian kita bisa lihat bait ke-12, sesungguhnya adalah melalui amal kedermawan, dia akan segera pada saat tertentu bertemu dengan para Arya. Kemudian akan dengan sempurna memotong kesinambungan siklus eksistensi dan hasilnya dia akan berjalan ke kedamaian. Jadi pada saat seorang itu betul-betul karena betul-betul dengan welas asih, dia bisa bertemu dengan para Arya. Dia akan memotong kesinambungan keberadaan, akibatnya akan berkembang menuju perdamaian. Karena telah dinyatakan dari ulasan bahwa orang-orang suci akan datang ke hadapan para donatur, dia yang punya apresiasi untuk berdana akan bertemu dengan makhluk Arya melalui konteks berdana. Kemudian, berkat ketelitian ajaran, dia akan memahami hampanya kualitas dalam samsara dan mengaktualisasi jalan Arya yang tidak bernoda. Dengan demikian, setelah meninggalkan ketidaktahuan tentang menangkan penderitaan, membuang kesinambungan samsara, terlibat sejak waktu tanpa awal dalam urutan kelahiran dan kematian satu demi satu, dia akan sepenuhnya melampaui kesedihan melalui kendaraan para Sravaka dan para Pratekya Buddha. Oleh karena itu, dalam batas tertentu, pemberian mereka yang bukan bodhisattva adalah penyebab pencapaian kebahagiaan samsara dan nirvana. Jadi di sini dibicarakan tentang keuntungan dari pemberian. Kalau memberi materi dan sebagainya kepada para pengemis dan juga melakukan
donasi kepada mereka yang untuk pendidikan, untuk mungkin untuk murid-murid juga. Juga. Jadi benarlah adalah praktek ya sesungguhnya melalui amal kedermawan dia akan segera bertemu dengan para Arya. Kemudian akan dengan sempurna memotong kesinambungan siklus eksistensi dan hasilnya dia akan berjalan ke kedamaian. Ini bait 12 sekali lagi diulang. 13 yang terakhir, bagi mereka yang bukan bodhisattva dalam ulasan, mereka yang bukan bodhisattva tidak pasti akan menikmati hasil yang dijelaskan bersamaan dengan memberi, dan karenanya, karena hasil memberi tidak berwujud, bahkan mungkin mereka tidak akan terlibat dalam pemberian. Namun, para bodhisattva pada saat yang sama dengan memberi, dengan cara memuaskan pikiran si pencari secara sempurna, mencapai hasil mulia yang sangat ingin dari berdana, dan dengan demikian mempertahankan kegembiraan tertinggi dan menikmati sepenuhnya hasil pemberian saat itu. Karena itu, mereka setiap saat bersuka cita memberi, senang memberi. Maka dengan cara yang telah jelaskan, karena memberi adalah penyebab status tinggi dan kebaikan pasti dari semua, jika ditanya mereka, dia pengampun maupun tidak pengampun, maka hanya wacana tentang memberi paling utama. Ketika mereka memuaskan batin mereka yang mencari dengan cara mendistribusikan daya, jenis kegembiraan khusus seperti apa dihasilkan dalam para bodhisattva sebagai akibatnya mereka mengabdikan untuk memberi setiap saat. Jika ditanya, ya sekali lagi, ketika mereka memuaskan batin yang mencari dengan cara mendistribusikan sumber daya, jenis kegembiraan khusus seperti apa dihasilkan dalam diri para bodhisattva sebagai akibat pengabdikan diri setiap saat. Kalau kita lihat bait ke-14 dari akad teks, jika hanya mendengar atau memikirkan ucapan berikan saya, membawa kegembiraan demikian pada para anak sang penakluk, kegembiraan yang tidak dialami oleh para arhat yang memasuki kedamaian, apa perlunya berbicara tentang sukacita saat memberikan segalanya? Jadi pada saat ketika mereka pertama kali menyimak istilah memberi, didengar dari mereka yang mencari sumber daya, setelah mengerti mereka memohon dariku, sukacita muncul dalam diri bodhisattva berulang kali. Jika itu saja berupa kemuliaan yang lebih agung dibanding kebahagiaan nirwana, apalagi sukacita dari makhluk-makhluk yang memuaskan, yang mencari dengan memberikan hal-hal eksternal dan internal. Ini dari ulasan. Kemudian lagi, jika ditanya, apakah penderitaan fisik tidak muncul pada para bodhisattva yang memberikan hal-hal eksternal dan internal, akibat bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka mengabdikan diri untuk memberi setiap saat? Penjelasan, tidak mungkin karena bodhisattva itu betul-betul terdedikasi penuh untuk kebaikan makhluk lain. Jadi mereka siap untuk memberi sumber daya mereka dan tubuh mereka sendiri. Dalam penjelasan dalam ulasan, tidak mungkin penderitaan fisik muncul pada makhluk agung Mahasattva seperti memohon hal-hal yang tidak berjiwa. Seperti diajarkan dalam Sutra Stabilisasi Meditatif Agung Gagana Ganja. Seperti ini, misalnya, ada rumpun pohon shala yang besar. Ketika seseorang datang ke sana dan menebang satu shala, pohon shala yang tersisa tidak berpikir, itu ditebang, kami tidak ditebang, dan mereka tidak memiliki keterikatan atau kemarahan berikutnya. Mereka tidak punya pikiran atau konseptualisasi.
나 랑게 류체베 동에라 세 메버 챤네 심전 남게 냐 Dan pada bait ke-15, memotong tubuhnya sendiri dan memberikannya, dia melihat dari rasa sakit dirinya sendiri, penderitaan orang lain, seperti kelahiran mereka di neraka, seolah-olah dia sendiri yang mengalami situasi ini. Demikian dengan cepat dia berusaha untuk menghapuskan semua rasa sakit. Ya. Jadi demikian, 류체베 동에 동교외게 첼 bahwa penderitaan fisik. 메바탄 담바달라 랑게 Jadi, 랑게 류체베 동에라 jadi 메버 챤네 심전 남게 냐와라서 동에 쳬버 쳬베시 쳬 뉴도 쫀도 쫌모 시게 쳬베시 berkenaan dengan mereka yang mengalami imigrasi kelahiran neraka yang tak terkait. 나버려 예와 템베 쳬 Sorry, saya kehilangan tempat. 동부 동 Nah, sekarang kita sudah ulasan halaman 25. 동이 그따에 Berkenaan dengan pemberian yang telah dijelaskan, untuk menunjukkan klasifikasi pemberian yang melampaui disebutkan. 서버 셔기야 대고 Jadi sekarang kita beralih ke teks akar. 제사와 메데 될라 제사와네 Di 강고 bait 16 bumi pertama, kedermawan tanpa pemberian, penerima dan pemberi disebut kesempurnaan supraduniawi. 파르도 서만네 파르도 심목 Ini tentunya berkaitan dengan pemahaman dan kesunyataan bahwa yang memberi, penerima dan pemberian itu tidak ada eksistensi objektivitas sendiri. Dan kembali ke baitnya, tetapi ketika kemelekatan pada ketiga hal ini muncul, ini kemudian dikatakan sebagai kesempurnaan duniawi. 제자도 셔바니 Di sana apa itu yang melampaui? Pantai seberang atau tepi samudera samsara kebudayaan yang memiliki sifat telah meninggalkan tanpa kecuali semua pengaburan delusi dan objek pengetahuan. Mencapai lebih dari itu disebut melampaui. Oleh aturan yang mengatakan penghilangan suku kata tidak dilakukan ketika kata yang berikut ada. Karena penghilangan kasus objek tidak dilakukan, itu terbentuk, atau karena menjadi prisaudara dan seterusnya, itu dibiarkan dengan akhiran berikutnya sendiri. Dijelaskan secara khusus telah menetapkan kebijaksanaannya, dan karena memberi dan sebagainya mirip dengan praktik melampaui, mereka adalah praktik melampaui. Melalui perbedaan dedikasi yang menyeluruh, setelah menyatakan sebagai pasti untuk melampaui, ia akan mendapat julukan memberi melampaui. Juga moralitas dan sebagainya dijelaskan seharusnya dipahami dengan cara yang sama. Ini diajarkan dalam Prajna Paramita Sutra. Jika pemberian yang disebut melampaui, ini dipisahkan dari rujukan pada objek yang akan diberikan, penerima maupun pemberi, itu adalah melampaui duniawi. Karena non-referensial, keseimbangan meditatif, adalah supra-duniawi, dan karena referensial hanya duniawi karena tercakup oleh kebenaran konvensional. Ia tidak dipahami oleh mereka yang belum mencapai keadaan bodhisattva. Lebih jauh lagi, jika pemberian itu mengacu pada ketiganya, ia disebut sebagai duniawi yang melampaui. Sekarang untuk menunjukkan apa yang disebut bumi yang telah dijelaskan dengan cara selanjutnya menjelaskan kualitas utama dari perbedaan pengetahuan kebijaksana, teks dasar menyebutkan berdiam dengan sempurna dalam batin bodhisattva dan diberkahi dengan cahaya yang memperelok para maha mulia. Bumi bodhita sempurna ini adalah permata kristal air bulan yang menghalau semua kegelapan dan berjaya. Nah, demikian. Ini adalah bab pertama sudah selesai. Sekarang kita sudah masuk ke pembangkitan bumi kedua dalam ulasannya, yaitu bumi kedua yang tak bernoda. Nah, sekarang tentang bab yang kedua. Ini tentang moralitas. Dia diberkahi, bait pertama dari bumi kedua. Dia diberkahi dengan moralitas dan kemurnian sempurna.
Bahkan dalam mimpi, ia menghindari noda imoralitas karena semua tindakan, tumbuh, ucapan, dan pikiran murni dimungkumkan kebajikan mulia dari ke-10 tindakan. Penjelasan tentang pembangkitan bumi pertama telah selesai dan sebagainya karena ia memiliki moralitas luhur dan kualitas murni. Bahkan dalam mimpi, noda moralitas yang rusak ditinggalkan. Disebutkan, semua pengetahuan khusus kebijaksanaan dari apa yang disebut bumi adalah sifat yang sama, maka kualitas tidak muncul tanpa itu seperti moralitas yang melampaui dan seterusnya. Hanya dengan kemuliaan berlaka, bertindak menunjukkan pembedaan pembangkitan batin kedua. Moralitas, Sanskrit, sila, disebut karena kesejukan akibat padamnya api keputusan. Pada saat Anda sudah menjadi familiar, Anda sudah terbiasa menahan diri, menahan partai-partai immoral. Bahkan dalam mimpi, Anda bisa menahan imoralitas. Selain itu, ia memiliki karakter 7 pengabaian. 3 praktek ketidakmelekatan, ketidakbencian, dan pandangan benar adalah motivatornya. Oleh karena itu, dalam moralitas bersama dengan motivator, dijelaskan menyeluruhkan sebagai 10 jalan perbuatan. Moralitas luhur adalah moralitas yang dikembangkan sepenuhnya, kualitas yang sangat murni adalah kualitas yang murni. Oleh karena itu, kata-katanya digabung menjadi moralitas luhur dan yang sepenuhnya dimurnikan. Karena kualitasnya sepenuhnya dimurnikan, moralitas adalah sangat tersohor. Karena memiliki itu, bodhisattva tidak tercemar oleh noda-noda moralitas cacat, bahkan pada saat mimpi. Itu adalah komentar tadi, komentarnya His Holiness sendiri. Kalau kita bisa menahan diri, bahkan dalam mimpi pun juga bisa. Jika ditanya, selanjutnya bagaimana kualitas bodhisattva menjadi sepenuhnya murni melalui moralitas luhur seperti itu, dan ini kalau kita lihat bagian 2 dari bait pertama, karena semua tindakan tubuh, ucapan, dan pikirannya murni, dia mengumpulkan kebajikan mulia dari ke-10 tindakan. Seperti yang diajarkan di bumi bodhisattva kedua, dari sutra 10 bumi. Wahai anak-anak sang penakluk, bodhisattva yang berdiam di bumi tak bernoda, para bodhisattva secara alami telah meninggalkan kebubuhan. Setelah meninggalkan gada, meninggalkan senjata, meninggalkan kebencian, sejak memiliki pantangan dan terlibat dalam welas asih, dia telah berpikir yang bermanfaat, bahagia, penyayang, dan penuh kasih terhadap semua makhluk-makhluk hidup dan roh-roh. Jika dia tidak menimbulkan rasa jahat bagi makhluk hidup, bahkan melalui imajinasi belaka, apalagi menyebutkannya mengenal makhluk hidup sebagai makhluk hidup dan sengaja melakukan perbuatan jahat secara fisik. Nah, sekarang halaman 27 dari versi Inggris dari ulasan, sekali lagi kita lanjut. Dia telah meninggalkan mengambil tanpa memberi, karena puas dengan sumber dayanya sendiri dan memiliki belas kasihan. Karena dia peduli dengan sumber daya orang lain, dia mengetahui hal-hal itu sepenuhnya dimiliki oleh orang lain sebagai milik orang lain, dan setelah meninggalkan batin mencuri, tidak mengambil apapun apa yang bukan miliknya diberikan, bahkan hanya rumput dan daun belaka, apalagi menyebutkan hal-hal terkait. Dia telah meninggalkan perilaku seksual yang salah sehubungan dengan keinginan, karena dia puas dengan istrinya sendiri dan tanpa keinginan untuk istri lain. Dia bahkan tidak menimbulkan kerinduan untuk wanita milik orang lain, istri orang lain yang dilindungi oleh keluarga, jenis kelamin, dan dharma, apalagi yang bukan anggota badan atau pertemuan 2 organ pasangan. Dia telah meninggalkan berbicara palsu, berbohong, dengan berbicara dengan benar dan berbicara dengan adil. Dia berbicara pada waktu yang tepat, bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan. Bahkan dalam mimpi pun telah mengubah pandangan, kesabaran, keinginan, dan pahaman sempurna. Dia tidak berbicara kata-kata dusta dengan niat menipu, apalagi disebutkan berbicara dusta dengan sengaja. Dia telah meninggalkan kata-kata yang memecah belah, karena tidak menciptakan perpecahan antara makhluk dan hidup, makhluk hidup dan terlibat ahimsa.
서바이나 서비나 Dia telah meninggal setelah mendengar dari sisi ini tidak diberitahu ke sisi lain secara berurutan untuk memecah belah mereka. Dan setelah mendengar dari sisi lain tidak diberitahu ke sisi ini untuk memecah belah mereka. Jika tidak memisahkan mereka yang didamaikan dan tidak memecah belah lebih jauh lagi mereka yang terpecah, dia tidak mengucapkan kata-kata yang membuat perselisihan, baik benar atau salah, tidak senang adanya perselisihan dan tidak menghargai perselisihan. Dia telah meninggalkan kata-kata kasar dan sebagainya. Dia telah meninggalkan kata-kata kasar. Ini loncat. Dia telah meninggalkan pandangan salah. Dia berdiam di jalan yang benar dengan pandangan benar dan terpisah dari pandangan tentang tanda-tanda kebajikan, berbagai jenis keberuntungan dan keburukan moralitas. Karena pandangannya jujur dan tanpa muslihat, tanpa tipu daya, dia pasti akan berpikir tentang Buddha, Dharma, dan Sangha. Di sana 3 jalan pertama dari tindakan bermoral disisihkan oleh tubuh, 4 yang tengah oleh ucapan, dan yang 3 terakhir oleh batin. Oleh karena itu, dia mengumpulkan semua 10 dalam perbuatan bermoral. Sekarang kita ke lantur. Jika terikat dalam sebuah pembicaraan dengan ritus memandang dengan cemas. Ini loncat. Ini berkaitan dengan bab kedua. Tidak hanya pada dalam kebajikan ini, tetapi dalam semua ke-10 ketindakan, dia menjadi yang termulia dan murni. Bak bulan musim gugur yang bersinar menghiasi langit malam, moralitas menghiasinya dengan kedamaian dan pencerahan. Kalau dia jadi ini saya rangkum aja. Ini kalau Bodhisattva punya moralitas yang baik tetapi masih berpegang kepada eksistensi objektif, maka itu tidak akhirnya akan menjadi kesalahan juga. Demikianlah untuk sesaat setelah menyatakan para bodhisattva memiliki moralitas yang sangat baik. Setelah itu, untuk menunjukkan jauh lebih besar daripada moralitas yang sangat baik dari orang lain pada umumnya, selain kedermawan dan sebagainya, menjadi penunjang semua kualitas unggul. Kita ke bab 2 dari teks akar dan bait keempat. Kekayaan melalui kedermawan ditemukan bahkan di alam-alam rendah. Ini terjadi ketika seseorang telah mematahkan kaki moralitasnya. Ketika bunga dan modal pun habis, tidak ada prospek yang tersisa untuk kekayaan yang masa anda. Bagi pederma yang bermoral dalam ulasan, bagi pederma yang bermoral, dari hanya pemberian muncul sumber-sumber daya mulia yang unggul dibedakan antara dewa dan manusia. Dengan berpisah dari kaki moralitas, mereka sendiri jatuh ke dalam migrasi buruk. Sesekali terlahir sebagai makhluk neraka, seekor lembu, kuda, gajah, kera, naga, dan sebagainya, atau preta, hantu lapar, yang memiliki pancaran magis yang agung dan sebagainya. Bagi mereka hanya akan muncul berbagai sumber daya yang sangat mulia. Jadi kembali Jadi kalau bunga yang bagian akhir dari bait itu, ketika bunga dan modal habis, tidak ada prospek yang tersisa untuk kekayaan masa depan. Kita tidak akan selesai baca teks ini. Sekarang
Saya mengatakan sekarang kita melakukan upacara yoga yang mencakup batin yang mencakup segala sesuatunya. Karena esensi dari Dharma adalah bodhicitta dan pandangan tentang kesunyataan. Jadi semua ajaran yang di dalam Kangyur, yaitu ajaran Sang Buddha langsung, dan Tengyur, yaitulah ulasan-ulasan oleh para guru-guru India, sekarang turun ke kedua ini, bisa dirangkum dalam dua hal ini. Dan seperti saya katakan dalam teks, kalau kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, kamu hanya memikirkan satu orang saja. Ini pemikiran yang sangat sempit sekali, hanya memikirkan satu orang saja. Tapi kalau memahami bahwa semua makhluk lain, semua makhluk tanpa batas, mereka sebetulnya sama dengan kamu, dengan Anda, tidak menginginkan duka, tapi menginginkan kebahagiaan. Kita semua sama dalam hal itu. Bahkan tidak menginginkan bahkan sedikit pun penderitaan atau duka dan hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita mengharapkan kebahagiaan yang terbesar sekali, karena kita semua sama dalam hal ini. Bodhicitta yang itulah kebaikan hati terhadap semua makhluk yang lain. Pada saat itu, kalau kita lahir sebagai manusia dan bertemu dengan Dharma, kalau kita mengabaikan yang lain, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, ini adalah sesuatu yang bodoh. Anda jauh lebih bijak kalau bisa memikirkan jauh lebih banyak makhluk lain ketimbang diri kita sendiri. Karena egois kita semua, atau hanya memikirkan diri, semua masalah dalam dunia itu timbul. Semua orang lain sama seperti kita, tidak menginginkan kita berpikir bahwa kita tidak ingin menyakitkan makhluk lain, apakah secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dengan cara berpikir seperti itu, karena kita semua sama, tidak menginginkan sedikit pun duka dan menginginkan kebahagiaan. Jadi binatang dan sebagainya semua sama dalam hal itu. Mereka semua menginginkan kebahagiaan dan tidak menginginkan duka. Jadi harapan supaya semua yang isi dunia itu bebas dari duka dan mendapatkan kebahagiaan. Berpikir bahwa saya tentu ada banyak orang yang ingin membunuh orang lain dan sebagainya. Ini semua dilakukan karena kesempitan cara berpikir. Oleh karena itu sebetulnya berdoa untuk kedamaian di dunia dan kedamaian untuk semua makhluk melalui praktek bodhicitta dan welas asih dan maitri. Kita memakai semua macam. Kita tidak bisa mendapat kedamaian melalui senjata. Kedamaian hanya bisa dapat dari ketenteraman dalam batin kita sendiri. Kita harus bisa betul-betul mendapat ketenteraman dalam batin kita. Baru pada saat itu kita berupaya untuk membawa kedamaian ke dalam dunia.
다 로주 yap사로 Sang Buddha telah menjadi cerah dengan sempurna dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Dia menjadi demikian karena bodhicitta. Dan juga semua Buddha dan Bodhisattva yang lain telah menjadi mencapai pencerahan melalui bodhicitta, yaitu batin altruistik untuk pencerahan. Kita juga punya potensi benih untuk mencapai kebudayaan dalam diri kita sendiri. Karena Tathagata Garbha ini, kita sudah lahir sebagai manusia. Kita telah lahir pada saat masih ada ajaran Sang Buddha, belum hilang dari dunia. Dengan adanya kesempatan seperti ini untuk bertemu dengan Dharma dalam kehidupan ini, mohon punya niat, punya tekad yang demikian, berpikir bahwa semua makhluk hidup adalah sama, menginginkan kebahagiaan dan tidak mau duka. Kita sendiri, kamu cuma satu orang, tapi yang lain itu tak terhitung jumlahnya. Jadi kalau dari pihak saya sendiri, dalam sepenuh kemampuan saya sendiri, saya akan berpikir untuk membangkitkan sebanyak mungkin, untuk membangkitkan sikap yang altruistik ini untuk membantu makhluk lain dan tidak menyakiti mereka. Jadi bodhicitta ini meditasikannya, dan kemudian untuk menghilangkan semua pandangan-pandangan kita yang keliru dan konsep-konsep salah dan sebagainya. Kita harus memahami bahwa semua hal kosong dari eksistensi objektif, seperti dikatakan oleh Chandrakirti dalam bait 34 dalam Madhyamaka, dia mengatakan dalam bumi ke-6, bila mana hakiki intrinsik sesuatu muncul melalui ketergantungan, dengan menyangkalkan para entitas akan musnah, demikian kesulitan menjadi sebab pembusuhan para entitas ini mustahil terjadi, maka suatu entitas yang real tidak ada. Ini dengan 4 konsekuensi yang absurd yang terjadi kalau demikian. Kalau kita mengingat bahwa semua hal itu muncul karena tergantungan, kita mengingat bahwa semua hal itu bebas dari eksistensi yang independen dan muncul, dan pemuncul yang bergantung. Kalau kita melihat pemuncul yang bergantungan, kita bisa pahami dari itu bahwa meskipun semua hal tidak punya eksistensi intrinsik sendiri, tapi mereka timbul melalui kondisi dan sebab. Maka itu kita bisa lihat bahwa mereka tidak punya eksistensi independen. Tolong meditasikan itu, kesunyatan itu. Dan pada bagian akhir bab ke-6 di Chandrakirti mengatakan 224, demikian disinari cahaya inteligensinya, sang bodhisattva mencerap sejelas ia dapat melihat sebuah beri di telapak tangannya, bahwa keseluruhan eksistensi ketiga dunia tak terlahirkan dari awal mereka, dan melalui kekuatan kebenaran konvensionalnya dia menuju ke penghentian. Meskipun hatinya terlalu larut dalam penghentian dan sebagainya, dia juga membangkitkan welas asih pada makhluk tanpa perlindungan. Demikian sang bodhisattva dengan menggunakan kedua sayap, yaitu yang konvensional dan yang sunya, dengan sayap-sayap putih kebenaran konvensional dan kesunyatan terentang lebar, didorong oleh kekuatan kebajikannya, sang bodhisattva meluncur menyeberangi samudera kualitas para Buddha. Bagai Raja Angsa ini meluncur di jauh depan angsa lain yang mahir, dengan sayap-sayap putih kebenaran konvensional dan kesunyatan terentang lebar.
didorong kekuatan angin kebajikannya, sang bodhisattva meluncur menyeberangi samudra kualitas para Buddha. Kalau Anda bisa betul-betul mengamati diri Anda sendiri, siapa diri, siapa kamu, siapa Anda? Pikiran itu adalah kamu atau tubuh itu kamu, tapi meskipun begitu kita masih punya perasaan yang sangat kuat untuk melekat pada diri ini. Dalam tradisi lain kita itu dinamakan atma, tapi dalam tradisi Buddhis kita namakan anatma, tidak ada atma. Nah, apapun yang kita, di mana kita terlibat dalam hal apa saja, apakah kita pergi semua, atau apakah kita beristirahat, atau kita berpergian, tidak ada aku yang bisa ditunjuk. Apakah dalam tubuh atau dalam batin. Dan oleh karena itu, aku atau diri itu tidak punya eksistensi intrinsik dari dirinya sendiri. Dia hanya adalah satu penamaan saja. Aku itu berdasarkan skanda-skanda kita, ya, himpunan psikofisikal itu, yaitu para skanda itu, 5 skanda. Jadi ini 2 prinsip yang pertama bodhicitta, bodhicitta yang konvensional, yang berpikir menjadi Buddha demi semua makhluk hidup. Dan coba sekarang kita membayangkan itu menjelma menjadi bulan putih di dalam hati kita, dan kemudian mengenai kesunyataan, bahkan Sang Buddha tidak bisa ditunjuk. Sang Buddha tidak bisa, kalau kita mencari identitas Buddha di dalam tubuh dan batinnya sendiri, atau dalam diri Anda sendiri, sebetulnya kita tidak bisa menemukan satu eksistensi yang objektif. Dan ini menjelma dalam hati kita menjadi Vajra. Sekarang kita baca Om Sarva Yoga Citta Upatayami, Om Sarva Yoga Citta Upatayami, Om Sarva Yoga Citta Upatayami. Nah, demikian ini selesai meditasi tentang yoga yang mencakup semulanya. Jadi batin Sang Buddha yang Dharmakaya dan tubuh Sang Buddha dengan semua tanda-tanda Sang Buddha yang mulia. Ini kedua ini, Dharmakaya dan tubuh Buddha dengan ini semua datang atau berakar pada bodhicitta. Jadi bodhicitta dalam rupa kaya, dan kemudian pemahaman tentang kesunyata itulah yang menimbulkan Dharmakaya. Dan sebagai pengikut Sang Buddha dan Arya Nagarjuna, kita semestinya berpikir bahwa kedua ini kita kembangkan dalam diri kita sendiri, bodhicitta dan pandangan tentang kesunyataan, hidup demi kehidupan, dan akhirnya kita akan mencapai memuncak sebagai menjadi kebudaan dalam memuncak dalam kebudaan. Oleh karena itu, upayakanlah sedapat mungkin dalam praktik bodhicitta dan juga realitas yang tertinggi, yaitu kesunyataan. Dan bagilah pengalaman Anda dengan yang lain. Kapanpun Anda punya kesempatan untuk melakukan itu. Kalau Anda tidak mempraktik sendiri, bagaimana caranya Anda bisa mengajar orang lain? Jadi kalau Anda mempraktek, kemudian mengajar orang yang lain, membagi pengalaman itu, orang lain juga akan menemukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, orang lain akan, orang ini membagi pengalamannya sendiri, apa yang dia praktekkan dengan diri kita. Dan oleh karena itu, jadi ajaran dia adalah ajaran yang mendalam, dan juga sesuatu yang luas, cakupannya luas, dan sebagainya. Nah, kemudian orang lain akan menjadi pengikut. Dengan demikian, tentu kita tidak akan selesai teks atau komentar ini. Kita akan baca sebanyak mungkin.
yang penting adalah memeditasikan bodhicitta dan pandangan tentang kesunyataan. Saya menghadap Anda dari sini. Pada saat saya bangun pagi-pagi, saya merenungkan kedua prinsip ini, bodhicitta dan pandangan yang tertinggi, yang terunggul. Dan karena telah melakukan praktek ini, kedua praktek ini selama bertahun-tahun, saya bisa melihat sedikit perubahan dalam diri saya. Dan karena itu, karena kita semua sama sebagai manusia, jadi untuk mencapai ketentraman dalam batin kita, apakah kondisinya buruk atau sengsara atau dan semua yang kita alami, ini akan membantu kita untuk mempertahankan ketentraman batin kita. Kemudian sekarang kita baca Om Mani Padme Hum. Ini adalah deity utama dari Avalokiteshvara dari Tibet. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Kita akan membaca mantra ini dan juga mantra Aryatara juga. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Apapun kebajikan yang saya sudah melakukan, dapatkan dalam praktek, dan ini semoga saya menjadi Avalokiteshvara dan membantu makhluk lain juga. Kemudian adalah mantra Tara. Om Tari Tu Tari Tu, 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 Om Tari Tu, Om Tari Tu 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 Tari Tu, Om T
Semoga saya bisa mencapai keadaan Aryatara melalui praktek ini. Jadi selesai ajaran hari ini. Mohon tetap berbahagia, tetap senang. Kalau Anda tetap senang, berbahagia, Anda akan mendapatkan ketentraman batin. Kalau Anda tidak bahagia, itu nanti cenderung untuk membangkitkan arogansi, kecemburuan dan sebagainya. Kalau Anda bahagia dan santai dalam hati, Anda akan tetap senyum. Kalau Anda melihat saya selalu bisa mempertahankan ketentraman batin saya ke dalam. Bahkan bagi mereka yang menyakiti orang-orang Tibet, saya tidak marah pada mereka. Anda tidak pernah melihat lama marah. Jadi kedamaian dalam hati, ketentraman batin sangat penting. Jangan lupa. Jadi kita akan lanjut besok. Cukup sampai situ saja hari ini. Terima kasih. Kita
9 dan di ulasan bahasa Inggrisnya yang ditulis. Dan kita sudah baru baca dua baris dari teks akar